Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allah tana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan dari kisah dua dari nabi-nabi Allah Azza wa Jalla, dan seorang yang salehah yang dia adalah sebaik-baik wanita yang berada di penghuni surga di kemudian hari. Dua orang nabi ini adalah Nabi Zakaria alaihi salam dan anaknya Yahya. Sebagaimana yang telah kita kisahkan bahwa Nabi Zakaria adalah seorang yang tukang kayu, yang dimana mama dari mamanya Nabi Isa alaihi salam itu ditanggungjawab oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria kehidupannya senantiasa di atas kebaikan, jiwa dan raganya, adapun jiwanya di atas senantiasa beribadah kepada Allah, dan raganya di atas pekerjaan yang dihasilkan dari tangannya, dan hasilnya diberikan untuk menafkahi seorang janda dan selainnya. Kemudian Nabi Zakaria alaihi salam itu di akhir hayatnya dibunuh oleh kaum Bani Israel, yang dimana ketika ia mencari nafkah dari nafkah untuk menafkahi suaminya di hutan, para kaum Bani Israel ingin membunuhnya. Disebabkan mengapa? Karena dia senantiasa mengajak kaum Bani Israel agar berhenti dari kemaksiatan, namun kaum Bani Israel tidak menyenanginya. Akhirnya pada suatu hari ketika ia ingin dibunuh, maka Allah memberikan jalan agar ia bisa selamat dengan cara dibukakannya sebuah pohon yang besar, dan akhirnya Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon tersebut. Namun ada nampak sedikit dari pakaiannya, dari jubahnya, yang nampak kemudian dikabarkan oleh syaitan, sehingga syaitan mengabarkan kepada Bani Israel, dan akhirnya pohon tersebut dibelah, dipotong, dan mengakibatkan kematian Nabi Zakaria alaihi salam. Ini secara singkat dari kedudukan Nabi Zakaria. Dan adapun Nabi Yahya alaihissalam, sebagaimana yang telah kita kabarkan bahwasanya Nabi Yahya itu diberikan oleh Nabi Zakaria ketika sudah usia yang sangat tua, yang dimana diantara doanya yang dikabulkan, yang ketika masuk di tempat Maryam alaihissalam, Nabi Zakaria melihat makanan yang ada di musim panas, padahal pada saat itu musim dingin, dan makanan yang ada di musim dingin pada hari itu di musim panas. Akhirnya Nabi Zakaria takjub, dan akhirnya sadar diri bahwasanya hal ini saja suatu makanan yang diberikan oleh Maryam, sesuatu hal yang mustahil. Maka bagaimana mungkin mengapa saya tidak berdoa kepada Allah agar saya diberikan pewaris yang mewarisi apa yang diberikan kepada saya, diamanahkan dari Yakub dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya dia diberikan Yahya. Jadi Nabi Yahya alaihissalam itu adalah anak dari Nabi Zakaria alaihissalam yang diberikan ketika dia sangat sudah tua. Ada yang mengatakan umurnya pada saat itu istrinya kurang lebih 80 tahun, dan divonis akirah. Akirah itu adalah seorang wanita yang mandul. Akan tetapi karena Allah menginginkan hal yang lain, maka istrinya pun bisa melahirkan, yaitu Yahya alaihissalam. Adapun Yahya alaihissalam hari-harinya di atas ketaatan. Yahya alaihissalam senantiasa pergi ke gunung-gunung, bertadabbur melihat kebesaran dan kekuasaan Allah. Bahkan pernah suatu hari Nabi Yahya alaihissalam itu tidak didapati oleh kedua orang tuanya, Nabi Zakaria dan ibunya, selama 3 hari. Akhirnya dia dicari dan didapati di gunung-gunung, yang dimana di situ ada air terjunnya, dan dia di dalam keadaan menangis berengek-rengek. Akhirnya bapaknya Zakaria
menanyakannya mengapa ia menangis. Akhirnya ia kabarkan bahwasanya bukankah engkau wahai ayah telah mengabarkan bahwasanya Allah menjamin mata seseorang barang siapa yang dimana ketika dia berhalwat dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah, kemudian ia menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan saya menangis, tidak ada lain yang membuat saya menangis kecuali ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla. Intinya Nabi Zakaria di atas kesolehan yang sangat soleh, maka dari itu Allah memilihnya dia sebagai pewaris dari Nabi Zakaria, yaitu seorang nabi. Adapun Nabi Zakaria alaihi salam, hari-harinya di atas ketaatan kepada Allah. Di siang harinya berpuasa, di malam harinya salat malam, dan kebaikannya kepada orang tuanya itu sangat baik. Wa birrul biwalidain, dan dia adalah orang yang sangat baik kepada kedua orang tuanya. Tidak pernah ada suatu kalimat yang dibantah dari kalimat orang tuanya. Tidak ada suatu perintah dari orang tuanya kecuali dia taati. Kenapa? Karena orang tuanya termasuk seorang nabi. Namun di akhir ayatnya Nabi Zakaria alaihi salam itu juga dibunuh. Dari sebab pembunuhannya, pernah suatu hari ada seorang raja, pada saat di kerajaannya pada saat itu ingin menikah dengan mahramnya. Karena mahramnya sangat cantik dan memiliki kedudukan, akhirnya ia memaksakan diri, walaupun haram untuk dia nikahi, dia ingin nikahi. Akhirnya Nabi Yahya alaihissalam berdakwah kepadanya, mengabarkan kepadanya bahwa itu diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi raja tersebut tidak menerimanya. Dan akhirnya raja tersebut tidak ada jalan lain setelah berhiaslah wanita ini untuk seorang raja ini. Akhirnya ingin menikah. Ketika sudah ingin menikah, wanita ini tidak menginginkan membuka pakaiannya untuk seorang raja ini, kecuali mempersyaratkan agar kepala Nabi Zakaria dibawa kepadanya. Akhirnya wanita ini yang dinikahi oleh raja yang mahramnya yang haram untuk dia nikahi, dia berikan sebuah kandil kepada raja agar ia tidak bisa membuka pakaian wanita tersebut ini kecuali setelah mendatangkan kepala dan diisikan ke kandil ini dari darah Nabi Zakaria alaihissalam. Akhirnya raja tidak lama akhirnya kembali kepada Nabi Zakaria dan membunuh Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi Nabi Zakaria dipenggal dan diambil kepalanya dan darahnya dimasukkan ke kandil, dan akhirnya seorang raja mendatangi wanita tersebut dan mengatakan, inilah Zakaria. Jadi Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang anak yang soleh, yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan di akhir ayatnya beliau dibunuh oleh kaum Bani Israel. Dan sekali lagi, ini terjadi dari sifat-sifat kaum Bani Israel hingga hari ini. Bagaimana Palestina banyak di kalangan kaum muslimin yang dibunuh. Itu jangan heran. Jangankan manusia-manusia biasa, para nabi pun mereka bunuh. Sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam surah Al-Baqarah, bima la tahwa anfusakum fakadzabtum fafariqan kadzabatum wa fariqan taqtulun. Dikabarkan tentang Bani Israel, ketika ada seorang nabi yang mengabarkan kepada mereka yang tidak selaras dengan hawa nafsu mereka, sebagiannya mereka dustakan, bahkan sebagiannya mereka bunuh. Dan itu sangat banyak. Ada ribuan dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla yang dibunuh oleh kalangan kaum Bani Israel. Yang kita kenal sekarang adalah orang-orang Yahudi. Ini yang bisa kita berikan, insyaallah. Di pertemuan selanjutnya kita akan mengambil faedah dari kisah-kisah para nabi. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.